Di sini saya akan membuat tutorial cara pembuatan 3 peta, yaitu yang pertama ada peta kelas tanah, kelas iklim, dan peta kelas lereng. Ini merupakan tampilan dari ArcGIS, ArcMap 10.4. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah add data. Kita akan memilih JPEG tanah, kemudian setelah ditambahkan memulai dengan mengatur sistem koordinatnya terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian jump to layer. Nah, muncul kan. Selanjutnya setelah jump to layer, kemudian kita atur dahulu data frame-nya, koordinat sistemnya. Setelah mengatur koordinat sistemnya, kita memasukkan dulu geokoreksinya. Geokoreksi ini dilakukan untuk memastikan sistem koordinatnya di mana. Langsung saja pilih GCP digitasi yang sudah kita lakukan. Kemudian zoom to layer. Setelah itu kita lakukan penambahan SHP pada bagian katalog. Nah, untuk membuat SHP pada bagian katalog, pada bagian pemetaan, pilih new folder. Nah, di sini kita ingin batas Tahura. Tulis batas Tahura, lalu pilih poligon, edit, dan untuk koordinat sistemnya WGS. Oke. Sampai muncul. Nah, itu batas Tahura. Nah, setelah itu kita bisa langsung memulai proses digitasi ini. Proses digitasi ini dilakukan dengan cara yang pertama, start editing, klik batas Tahura. Oke. Lalu di sisi kanan kita akan muncul katalog. Klik katalog. Klik batas Tahura dan poligon. Selanjutnya proses digitasi ini sangat lama dan saya akan skip. Selanjutnya kita ekspor data, lalu simpan data pada folder yang kalian inginkan. Simpan dengan nama tanah. Oke. Save dan klik oke. Nah, selanjutnya kita remove, ubah warnanya menjadi hollow.
warnanya bisa apa aja, warna merah aja terang. Poligon ini nah selanjutnya kita start editing, pilih tanah, kemudian oke. Selanjutnya kita mulai dari ujung sampai ujung. Saya akan mulai pada bagian ini dulu dan saya akan skip karena penyitikan sangat lama. Oke. Baik, untuk proses pemotongan SAP sudah tadi poligon. Proses sudah selesai untuk pemotongan. Maka selanjutnya ketika sudah selesai, kita bisa menceklis untuk tanah JPEG ini. Kita juga dapat menghapus seluruh link tabelnya, hasil digitasi. Setelah itu kita pemberian atribut. Kita mungkin tidak usah menceklis ya. Kita akan melakukan digitasi terlebih dahulu. Pertama kita untuk mencari informasi menggunakan selection tool. Yang pertama open attribute table pada bagian tanah. Langkah yang akan kita lakukan adalah terdapat 4 poligon SAP. Kita melakukan selected by rectangle, klik itu dengan poligon 0, yang pertama poligon kedua poligon 1, kedua poligon 2, yang terakhir adalah poligon 4. Nah di sini langkah pertama adalah kita akan membuat klasifikasi. Nah untuk klasifikasi ini kita akan membuat, tulis saja klasifikasi. Untuk type-nya teks, dan untuk file ininya menjadi 20. Nah akan muncul, setelah oke akan muncul klasifikasi di kanannya. Setelah muncul klasifikasi, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk mencari informasi, membuat klasifikasi dari kedua tanah. Yang pertama di sini terdapat poligon 0 ya. Poligon 0 kan. Kemudian masukkan. Nah ini sesuai dengan distrosep ya, berwarna kuning. Kemudian masuk ke kalkulator, string, masukkan tanda petik distropaps, kemudian klik OK. Nah muncul distrosep bagian sebelah kanan. Setelah muncul, lakukan
Kita akan mencari luas, kita add field, ketik luas. Nah, untuk tipe ini masuk ke dalam tipe double. Setiap double itu kita isi precisionnya 5 dan scale-nya juga 5. Selanjutnya, oke. Dan setelah muncul, kita bisa langsung kalkulator geometri dan mengganti menjadi hektar. Nah, muncul kan? Selanjutnya kita akan memberi keterangan Edfield. Kita tulis keterangan Edfield, keterangan. Nah, kita tulis keterangan. Untuk type-nya teks 20 dan oke. Kemudian kalkulator. Nah, muncul kan? Kemudian kalkulator string tidak pekam. Kemudian add field, lalu kita menuliskan score pada name. Untuk type-nya namanya score, type-nya double, sama-sama 0 semua ya. Kemudian nah, kita bisa langsung kalkulator tulis 30. Oke. Nah, sudah muncul. Selanjutnya, karena semuanya sudah ada, oke, semuanya sudah. Selanjutnya kita akan menampilkan data, masuk ke properties. Selanjutnya kita akan sedang loading sebentar. Oke, baik, sudah muncul. Kemudian simbol, klik values, klasifikasi. Agar semua cepat selesai, kita dapat label, pilih klasifikasi. Nah, 10, kemudian oke. Nah, kurang lebih begini ya cara pembuatannya. Nah, kemudian kita data view.
Bisa kelihatan dari sini distro tab sama desa depsnya. Selanjutnya kita akan setelah itu kita ke file pack and print setup, kemudian nah untuk ininya bisa A3. Oke. Nah, kemudian properties, remove, apply dan oke. Nah, untuk ini bisa dibesarkan dan untuk sedekat mungkin agar bisa terlihat jelas. Nah, kita langsung membuat grid baru. Nah, next, finish, oke. Nah, kemudian properties, kita menjadi peta tanah. Kemudian kita akan membuat peta dari Provinsi Lampung dan kita akan menggunakan rectangle segi 4. Nah, ini. Nah, kita akan mengetahui Tahura di mana. Nah, untuk pada bagian sini kita bisa hapus. Oke, kita langsung masuk ke ini, ke bagian insert, legend, pilih tanah, insert legend dan pilih tanah. Oke, loading ya. Oke, di sini kita belum ya. Oke, di sini kita bisa tulis legenda. Nah, selanjutnya kita akan keluarkan untuk memudahkan kita juga, kita keluarkan. Nah, oke. Untuk kita ungroup. Kita akan mengambil bagian yang akan kita gunakan saja, yaitu klasifikasinya. Kita tadi hapus. Nah, kita hanya membutuhkan klasifikasinya. Nah, setelah itu kita pindahkan
Nah, satu peta sudah kita buat. Peta tanah, klasifikasi tanahnya. Nah, proses pembuatan peta yang pertama sudah kita lakukan. Kemudian kita export map. Kemudian kita membuat peta dari kelas lereng. Nah, pilih kelas lereng. Kelas lereng, oke. Nah, tidak muncul. Kemudian kita zoom to layer. Kemudian kita akan tambahkan SHP yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita pilih kelas lereng. Setelah itu kita kan sudah melakukan digitasi dan melakukan pemotongan SHP. Saya tidak akan mengulang lagi prosesnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses yang kedua, yaitu proses digitasi. Digitasi sudah, kita akan open atribut table yang seperti tadi. Kita kayak seperti tadi membuat klasifikasi, keterangan, dan skor. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam properties. Oke, loading. Oke, kita kasih loading. Nah, klik ini, klasifikasi, oke. Layer properties lagi. Untuk pembuatan langkah kelas lereng dan kelas tanah ini tidak jauh berbeda ya. Nah, kemudian kita tentukan ukuran font pada. Nah, udah muncul. Nah, kita pilih ukuran font 10. Oke. Nah, kemudian kita hapus digitasinya yang tadi untuk pembuatan layout. Pembuatan layout tadi sama seperti yang tadi. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah penghapusan grid dan akan membuat grid baru. Nah, yang pertama kita akan menentukan skala dari peta kita. Oke.
Oke, properties dan next. Oke, kita properties. Untuk ini membuat peta kelas lereng. Kemudian kita ke insert, legend, nah kita ke insert legend. Oke, next. Untuk itu kita next. Oke. Nah, kita keluarkan, kita ungroup untuk menghapus yang sekiranya tidak diperlukan. Legend hapus. Kelas lereng kita bisa hapus. Legend hapus. Kelas lereng hapus. Dan untuk klasifikasi kita tambahkan klasifikasi kelas lereng. Nah, kemudian kita masukkan kembali. Kita samakan ukurannya. Nah, kita samakan ukuran. Nah, oke. Nah, pembuatan kelas lereng sudah selesai. Selanjutnya kita bisa export map. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat peta iklim. Nah, kita remove. Untuk menambahkan sama dengan yang tadi langkahnya. Untuk itu JPEG iklim. Selanjutnya, nah, iklim jika belum muncul, kita zoom to layer. Oke. Oke. Karena kita sudah melakukan digitasi tadi, kita tidak perlu melakukan digitasi kembali. Kemudian, nah, add. Nah, untuk itu
kita export data untuk kelas iklim, kita ubah iklim ya. Untuk selanjutnya kita akan mengedit oke, dan kita menggunakan kita menggunakan endpoint segment. Nah, endpoint arc segment. Nah, kemudian double klik. Nah, double klik. Nah, muncul kan. Selanjutnya double klik juga. Nah, muncul. Untuk itu kita bisa start editing. Kemudian kita open attribute table. Nah, kita akan open attribute table. Untuk open attribute table ini kita sudah lakukan tadi. Mungkin saya akan skip. Masih proses properties. Nah, kemudian klasifikasi add-nya, kemudian label, klasifikasi 10. Oke. Kemudian untuk layout view-nya kita akan menghapus grid-nya. Oke. Kita atur posisi dan ini zoom agar lebih besar. Oke, kita tambahkan gridnya. Properties, measure grid. Nah, oke. Nah, kita akan ganti klasifikasinya selanjutnya seperti tadi. Nah, klasifikasi iklim. Peta kelas iklim. Selanjutnya kita taruh seperti tadi, ungroup. Kemudian kita ubah klasifikasi iklim.
Next. Oke. Next. Bila sudah muncul, kita seperti tadi kita ungroup. Ungroup. Nah, kita pilih yang akan dipakai saja. Nah, ini hapus juga, hapus. Nah, kita masukkan selanjutnya. Nah, sudah selesai untuk pembuatan peta iklim ini. Kelas iklim, kelas lereng sudah selesai juga. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton tutorial pembuatan peta ini. Saya undur diri. Saya Hade Afkar, NPM 19 14 19 10 diri. Terima kasih.